Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smandaners, kembali lagi di podcast Smanda Smart. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia untuk kalian semua. Dengan saya Nela Fasa Putri dari kelas 10E sebagai MC pada podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan ada narasumber dari SMA Negeri 2 Sragen nih teman-teman. Di sebelah saya sudah ada narasumbernya nih. Langsung aja ya. Halo Kak. Boleh nih diperkenalkan siapa namanya dan juga dari kelas mana? Halo, saya Akila Kisyatana dari kelas 12 Oke, Kak Akila ya. Kak Akila ini pasti para Smandaners sudah pada tahu nih. Dia adalah salah satu peserta pemenang Lomba Isei Nasional. Oke Kak Akila. Nah, untuk Lomba Isei ini boleh tahu nggak sih lomba ini apa namanya dan juga dari lembaga mana gitu? Jadi lomba ini judulnya Ethic 2024 yang kepanjangannya itu adalah Agritech Innovation Competition yang diselenggarakan oleh Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya dalam rangka Dies Natalis yang ke-42. Dalam acara rangka Dies Natalis. Dari universitas mana nih Kak yang mengadakan lomba ini? Dari Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Oke. Nah Kak, Isei ini kan ajuan dari kelompok pribadi, bukan dari sekolah. Nah, bagaimana sih awal mula kelompok kakak ini, tim kakak ini terbentuk dan bisa maju ke lomba tersebut? Jadi awalnya saya itu lihat flyer lomba ini di story Instagram Prodi Teknologi Pangan di salah satu universitas di Indonesia. Setelah itu saya merasa bahwa lomba ini tuh cocok buat saya. Pada akhirnya setelah saya lihat-lihat persyaratannya, ternyata ini tuh lomba berkelompok tim gitu. Jadi keesokan harinya setelah saya lihat persyaratannya, saya cari teman-teman di sekolah yang sekiranya ingin masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya Prodi Teknologi Pangan gitu. Oke, jadi ini sesuai dengan prodinya gitu ya Kak? Betul. Nah, untuk kakak sendiri, bagaimana sih cara memimpin tim kakak itu dalam awalnya tuh gimana gitu? Awalnya ya saya mengumpulkan teman-teman dulu yang punya niat untuk ikut lomba ini. Jadi saya sudah mengumpulkan 2 orang. Lalu saya mulai untuk bagi tugas, terus juga mengatur kapan nih kita harus kumpul untuk membahas mengenai isu ini. Berarti super sibuk ya. Dan juga mengambil jam pelajaran atau tidak Kak? Kebetulan karena lomba kali ini itu inisiatif kami sendiri, bukan diajukan dari sekolah, maka dari itu kami nggak bisa ambil dari jam pelajaran. Jadi kami diskusinya itu di luar KBM. Oke, begitu ya. Nah, karena ini kan lomba isenya kan diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya. Nah, itu lombanya SMA sederajat atau ada jenjang lain? Untuk lomba ini sendiri itu ada jenjang SMA sederajat dan juga jenjang S1 mahasiswa. Berarti berkompetisi dengan mahasiswa juga ya. Hebat sekali. Anak SMA sudah bisa memenangkan juara lomba isei di antara peserta-peserta lainnya. Nah, awal mula tertarik dengan lomba isei itu karena apa sih Kak? Sebetulnya saya sendiri udah dari lama pengen ikut lomba isei gitu. Tapi kemarin itu kebetulan ada lomba isei yang menurut saya cocok untuk saya, temanya cocok, maka dari itu saya ikut. Selain itu saya juga pengen melatih kemampuan kepenulisan karya tulis seperti isei ini gitu. Iya. Dan juga mencari pengalaman baru. Nah, kan isei ini harus agak ribet gitu ya Kak. Harus mengutip jurnal-jurnal dan dari sumber-sumber lain. Nah, kenapa kakak ikut isei ini? Karena ada benefitnya gitu kan. Nah, benefitnya itu apa Kak nih kalau boleh tahu? Kalau benefitnya sendiri pastinya pengalaman itu tadi ya, karena di jenjang yang lebih tinggi pastinya kita akan berhadapan dengan tugas-tugas ataupun lomba yang serupa nih dengan isei ini, misalkan KTI atau dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan referensi-referensi yang kredibel, misalkan jurnal atau buku. Nah, dari itu dengan adanya pengalaman ini kami udah terlatih untuk melakukan mencari referensi seperti itu.
Berarti ini juga akan berguna di suatu saat nanti ya, di jenjang berikutnya ya. Betul. Nah sebelumnya nih, Kak Akila juga pernah mengikuti lomba ISE ini sebelumnya, di jenjang sebelumnya. Kalau saya belum sih untuk lomba isi seperti ini belum pernah. Jadi baru kali ini. Iya betul. Keren sekali, lalu langsung mendapatkan juara ya. Nah, cara kakak bagi tugas di antara di antara teman-teman lain tuh bagaimana sih kak? Untuk bagi tugasnya kami menyesuaikan dengan bidang yang dikuasai masing-masing. Jadi saya dan Aulia itu lebih condong ke mencari bagian isinya atau materinya. Iya, materi. Betul. Kalau Nabila itu dia lebih ke kepenulisan. Tapi kami juga tetap berkolaborasi gitu. Jadi saya juga tetap berperan di penulisan, Nabila juga berperan di materi. Jadi memang condongnya atau fokusnya itu yang beda. Berarti sesuai perannya ya. Betul. Semua juga ikut berperan ya teman-teman. Betul. Nah kak, untuk ISE ini kan kakak ada nih penulisan ISE yang tepat dan benar itu seperti apa? Kalau ke penulisan ISE yang betul, pastinya kita harus cari sumber yang kredibel, sumber yang valid gitu. Jadi jangan asal ambil sumber dari website internet, misalkan Wikipedia, itu nggak boleh. Jadi kita usahakan cari sumber yang kredibel, sudah ada penelitiannya, misalkan jurnal-jurnal dari universitas, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, dan juga bisa diambil dari buku. Berarti sumbernya benar-benar terbukti ya teman-teman. Nah kak, untuk tips untuk menulis ISE bagaimana nih kak? Tips untuk menulis ISE itu tadi ya sebetulnya betul-betul cari sumber yang kredibel. Selain itu, kalau mau diajukan untuk lomba, jangan, kalau misalkan ISE itu udah jadi, jangan buru-buru disubmit atau dikirim ke panitia. Jadi kita harus benar-benar tinjau ulang dari awal sampai akhir. Itu pasti ada yang kelewat gitu. Misalkan penulisannya mungkin teksnya masih rancu dan lain sebagainya. Selain itu juga kalau bisa minta bantuan guru untuk koreksi atau mungkin menambahkan hal-hal yang kurang. Bantuan guru ya. Nah di lomba ISE ini apakah ada pembimbing gitu? Ya ada. Untuk pembimbingnya kami ada Bu Ediati dan juga Bu Anik Nur. Itu guru SMA Negeri 2 Sragen ya? Betul. Itu membantu untuk apa kak? Kalau guru pembimbing ini lebih membantu ke koreksi naskah kami. Selain itu juga membantu menambahkan hal-hal yang kurang. Selain itu kan setelah kami masuk ke final itu kan juga ada presentasinya nih, ada presentasi. Nah guru-guru pembimbing itu tadi juga membantu kami untuk mempelajari bagaimana sih cara untuk presentasi yang baik gitu. Jadi juga selain ada penulisan juga ada presentasinya. Betul. Nah kak, untuk ISE ini apakah sama dengan karya tulis ilmiah atau karya tulis lain? Pastinya beda ya. Kalau karya tulis ilmiah itu dia biasanya berdasarkan penelitian. Selain itu dia komplit dari awal sampai akhir, dari kata Seperti unsur-unsurnya gitu ya, strukturnya. Unsur-unsurnya cukup banyak gitu. Tapi kalau ISE itu dia nggak harus melakukan penelitian dulu. Selain itu dia itu bentuknya teks argumentasi ya. Jadi opini kami itu isinya tentang opini kami dan juga didukung oleh Sumber-sumber. Betul, argumen dari sumber yang kredibel. Oke, jadi ISE ini berbeda dengan karya tulis yang lain kak. Betul. Nah terakhir nih untuk penutupan, ada nggak sih pesan atau tips dan harapan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin mengikuti lomba ISE? Tipsnya jangan pernah takut untuk coba ya. Karena kadang kita tuh merasa takut untuk coba. Kadang overthinking gitu ya, bagaimana kalau aku nggak bisa Iya, gitu. kadang tuh gini, gimana nih aku nggak pernah ikut lomba ISE, jadi takut nih tengah-tengah bingung atau gimana. Nah sebetulnya yang harus kita lakukan itu kita harus hapus kata-kata nggak pernah itu. Kan gimana caranya dengan kita ikut lomba itu? Kalau misalkan kita selalu berlindung di balik kata nggak pernah ikut lomba ISE, nanti sampai kapanpun kita nggak akan pernah ikut lomba. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya teman-teman.
Nah, kan kami tadi sudah berbincang mengenai seputar lomba isei ini ya Kak ya. Langsung saja ke penutupan. Terima kasih kepada narasumber kita Kak Akila yang sudah bersedia ditanyai oleh beberapa pertanyaan mengenai isei. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Smartdaners yang sudah menyaksikan video konten dari podcast Manda Smart. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel SMA Negeri 2 Sragen Official. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya dari YouTube channel SMA Negeri 2 Sragen Official. Nah, terima kasih untuk Kak Akila atas waktunya. Dari aku, Naila Fasa Putri, sebagai pembawa acara podcast kali ini dan narasumber kita, Akila Keisha Tareka, mengucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi di podcast Manda Smart. Manda Smart. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.